Saya akan pakai contoh yang sudah ada aja, contoh punyanya siapa gitu, nanti kita lihat satu persatu. Kita ubah. Ya, ini coba kita lihat satu persatu. Bapak Ibu juga mungkin di grup juga sudah melihatnya ya. Ini Pak Kasmui. Kemudian Pak Hendra, Pak Sarifudin, ya. Bu Mutiara ini menggunakan CSS, tapi kalau belum bisa ya jangan dipaksakan ya Bapak Ibu. Kalau sudah ya nggak apa-apa sih, nanti bisa merubah-rubahnya gitu. Bu Rianti. Sebetulnya dengan menggunakan prinsip yang paling sederhana yang di pengantar itu kita sudah bisa membuat modifikasi website secara apa ya, lebih stabil gitu. Baik, ini coba saya ambil contohnya ini. Kalau pakai punyanya Pak Hidayat ini gimana? Terlalu sulit ya? Maria. Nonton video-video ini. Saya berguru sama Pak Kasmui. Bisa untuk kuliah itu, Pak. Iya, bisa untuk membuat bahan kuliah mengarahkan mahasiswa gitu. Ya memang tujuannya begitu untuk bisa mengarahkan. Baik, saya ambil salah satu contoh untuk diperbaiki gitu ya. Cuma contoh yang mungkin punya Bu Rianti ini ya. Yang agak masih belum begitu banyak. Dia mau membahas tentang kinematika. Cuma grafiknya belum pas ya. Atau yang banyak itu mungkin punya Pak Yendra, tapi Pak Yendranya kok nggak ada ya. Izin itu, Bro. Nah,
Prof, non sewu, Prof. Untuk saya itu grafiknya kurang pasnya pripun nggih, Prof. Mohon aranipun. Ya, itu grafik masih yang Bu Yanti ya. Nggih, Prof. Coba share screen ya. Share. Ya, maksudnya ini kan grafiknya untuk kimia, Bu. Ibu kan membicarakan tentang kinematika, toh? Prof. Hanya untuk contoh aja mungkin ya ini ya. Oke. Buat contoh nanti kalau kurang pasnya di mana nanti diperbaiki, Prof. Ya. Oke, saya mulai coba saya ubah. Pertama biasanya itu kalau website dalam satu halaman ini biasanya ada menunya karena kan kadang-kadang sampai jauh gitu ya, sampai sini yang ini juga kok nggak bisa jalan ya Bu ya. Ya mungkin hanya contohnya aja nggak apa-apa. Nanti, nah ini biasanya itu di depan sini itu ada link, sebetulnya itu link dalam satu halaman, tapi biasanya dipakai untuk membuat semacam menu gitu. Kalau nanti ini bahasanya itu banyak, misalnya, maka kita bisa membuat link lompat gitu, link lompat ke ya kalau misalnya kalau yang ditunjukkan punya Pak Kasmu ini sudah cukup canggih ya. Jadi ini ada menu di sini gitu. Ada beranda, ada tugas. Nah, ini biasanya dalam satu halaman. Biasanya dalam satu halaman gitu. Tidak begini, ini sudah cukup bagus. Dan kalau kita membuat ini, kemudian nanti memanfaatkan tabel, ini kan juga tabel tapi sudah dikemas juga bisa dalam bentuk link ya. Kalau bahan yang cukup banyak tadi, bahannya Pak Rohman ini, nah ini kan panjang ya. Panjang, ada beberapa hal, ada ini. Nah, ini bisa disiasati dengan cara ada menunya di atas gitu. Ada menunya di atas. Tapi ya sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan coba kita lihat filenya ini. Saya download ya. Maksudnya apa ya Pak Roman, berapa ya?
Rahman Bled. Bled. Baik, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau memperbaiki itu, atau file yang masih sederhana itu yang latihan berapa Pak? Yang latihan 3 ya? Ini yang ditampilkan itu ya? Parabola. Yang parabola ini ya? Yang 3, Prof. Yang 3 sudah tak ganti judulnya Fluida. sudah. Sudah Kalau fluida yang judulnya tadi. Fluida ya? Kalau fluida yang tadi. Fluida dinamis yang tadi. Oh iya. Itu. Ini fluida dinamis. Iya. Ini parabola. Ini agak Ya. sederhana kalau. Ini sudah ada link-linknya ini. Link-link ini kan teman-temannya mungkin perlu tahu cara membuat link ini. Atau ya coba kita perbaiki. Saya takutnya yang terlalu ramai ya. Ya nanti sambil jalan lah. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu digunakan untuk memperbaiki. Ya mungkin saya copy aja ya biar tidak usah terlalu ya. Jadi mungkin saya gunakan yang latihan kemarin gitu. Jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu itu memang dalam satu paragraf ini misalnya topik tentang fluida gitu. Ini saya hilangkan saja. Jadi ini yang kemarin, P-nya tinggal. Ini dibuat H1 gitu, apa namanya, header 1. Ya, kemudian saya save pakai latihan 3 ya, biar nah di dalam latihan 3 itu kalau saya jalankan
Oke. Ini masih bersambung. Ya, ini jadi tumpuk-tumpukan gini ya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini satu hal yang sudah saya lakukan itu adalah membuat style sederhana. Biasanya kemarin kan kita itu membuat di sini paragraf itu line justify gitu. Harus dibuat sendiri-sendiri gini kan? Justify gitu. Nah, ada cara lain itu memang dengan style yang dilakukan. Jadi kalau ini saya buang yang ada di heading ini, dan ini belum ada, itu saya harus menuliskan parameter-parameter itu. Jadi kalau saya save, kemudian saya ini belum mengikuti aturan justify itu ya. Tapi kalau kemarin kan saya paling sederhana kan gini, kemudian ini sama dengan di set kata kanan kiri. Nah, seperti ini cara paling sederhana. Oke, kemudian ini bisa saya save. Nah, tapi ini kan harusnya kan paragraf kelompok beda-beda gini kan. Ini paragraf beda, kemudian ini paragraf beda lagi, ini paragraf beda lagi gitu kan. Nah, nanti nulisnya kayak gini terus gitu. Nah, supaya tidak ini perintah ini juga bisa diganti dengan style itu. Ya. Jadi sebetulnya ini style itu nanti kalau image itu juga bisa begitu. Nah, style kemudian stylenya apa? Itu sama dengan dalam tanda petik ini. Nah, teks alignment itu bisa diganti di sini stylenya itu tulisannya nih teks ya. Alignment itu .2 justify. Ya, terus terakhirnya diberi tanda. Nah, ini itu bisa saya ganti dengan ini, perintah itu. Perintah style. Tapi di sini namanya teks ini. Jadi kalau saya hapus di sini, kemudian ini saya simpan, tentu saja masih bisa, ya ini masih tidak berubah. Tapi kalau saya pengen membuat variabel paragraf lagi di sini, ini saya bikin paragraf lain begitu. X. Kemudian di sini, nah ini paragraf lain. Nah, coba apa yang kita lihat hasilnya. Nah, yang berikutnya ini tidak mau ikut ini karena harus dikasih perintah ini juga. Ya, kasih perintah supaya stylenya itu gitu. Ini P-nya P kecil aja. Jadi harus, nah berulang-ulang gitu.
Jadi kalau ya oke lah, katakanlah misalnya paragrafnya itu beda-beda. Misalnya ini dikasih akhiran di sini aja. Hati-hati Bapak Ibu, nah ini harus ada pasangannya. Ini saya putus pasangannya hanya di sini, berarti yang diratakan ini, dua ini diratakan. Tapi yang 3 paragraf berikutnya ini belum. Jadi kalau kita set, nah ini style P-nya, ya mungkin yang rata baru yang atas 2 ini. Nah, kadang-kadang nggak berfungsi. Style P-nya itu. Kadang-kadang juga berfungsi gitu. Ya. Nah, caranya itu agar lebih mudah, itu di stylenya ini kita pindahkan saja ke atas. Ya, ini sudah mulai belajar CSS gitu. Di atas itu ya di antara head ini, di antara heading ini. Di sini. Cuma perintahnya itu memang perintah style. Jadi ini ada ini style begitu. Nah, dia di antara perintah ini. Jadi di antara head itu kita membuat style yang nanti bisa dipakai terus-menerus gitu. Misalnya stylenya kan untuk paragraf itu perintahnya kan P itu. Maka di sini itu perintahnya tadi adalah P. Ya ini agak pakai dalam kurung gitu. Nah, di dalamnya ini ada itu tadi text alignment. Tidak ada tanda tangan apanya, nggak usah pakai tanda itu. Ya ginilah. Ini berakhirnya dengan itu. Jadi teks tidak hanya teks alignment, tapi juga bisa mengatur warna, bisa mengatur yang lain dalam kelompok P ini, kelompok paragraf ini. Sehingga nanti kalau saya mengetikkan yang lain, maka tidak usah diulang-ulang dituliskan seperti ini bisa dihilangkan. Gitu, diwakili oleh style yang ada di sini. Stylenya untuk apa? Style untuk P, di mana P itu adalah justify paragrafnya. Nah, nanti akan nampak, coba kita simpan. Nah, meskipun yang lain tidak saya buat, tidak ada parameternya sudah diwakili di style ini, belajar CSS yang paling mendasar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu buat di antara tanda tag style, kemudian perintah untuk P ini. Jadi P spasi ada kurung kurawal, nah perintahnya di sini.
Nah, bisa juga perintahnya ini untuk merubah huruf juga boleh. Jadi diberi ukuran juga boleh. Nanti dipisahkan oleh tanda titik koma. Jadi kalau ini misalnya mau kita buat semuanya, tapi kalau tidak pakai perdana gitu juga pakai yang seperti ini, jadi teks. Mana tadi latihan 3 ya. Jadi pisah, kemudian ini perintahnya font family-nya, perdana, font size-nya 20x, 20px pixel. Ini nanti semua berubah seperti itu. Misalnya kita tidak pakai ini pun, itu sudah bisa. Misalnya ini tidak pakai font yang di sini. Ya, itu jadi dia menjadi tambah besar sendiri karena diatur melalui style yang ada di sini. Kalau di sini cuma 12 px, ya dia akan mengecil sendiri semua. Ini font size-nya. Ini ganti dengan kalau saya mengetikkan di sini misalnya berulang-ulang di sini size itu juga bisa. Size-nya sama dengan 12 px gitu. Tapi itu kan berulang-ulang. Nah, kalau ini font ini saya hilangkan, jadi fontnya itu hilang, perintah font merubah font, masih block put, maka dia sudah diwakili oleh family font ini, perdana ini. Jadi tetap, nah ini menjadi kecil, merubahnya di sini. Kalau 20 ya jadi besar. Ini. Sebaliknya yang judulnya tidak, karena kalau tidak kena perintah itu tadi. Nah, kalau pengen membuat ini 3 ini dipisahkan, ya tinggal memisahkan paragrafnya saja. Ini paragraf terakhir, kemudian saya kasih di sini paragraf awal lagi. Hati-hati kalau kita ini terakhir, kemudian nah jadi 3 paragraf ini sekarang yang terakhir adalah yang ini. Masing-masing. Tapi karena saya sudah menggunakan perintah style di sini, style untuk P di sini, maka semuanya tidak perlu saya setting. Tidak perlu saya setting. Jadi tinggal kita save, kemudian dia akan berubah paragrafnya. Ini cara membuat style ya, memperpendek style. Nah, kemudian sekarang kalau kita membuat link bagaimana? Misalnya masing-masing ini ada judulnya. Ada judulnya.
Yang pertama, oke, di sini misalnya ada pendahuluan gitu tentang fluida dinamis, tapi di sini berapa ya, H3. Pendahuluan. Kemudian berikutnya di sini ada apa? Misalnya tentang kompresibel. Ini juga H3. Fluida yang termampatkan. Kemudian ada lagi ya contoh aja, contoh misalnya satu lagi di sini fluida yang tidak termampatkan. Misalnya begitu. Jadi ini hanya untuk artinya di sini adalah incompressible, tak termampatkan ya, atau tak. Ya. Ada 3 judul. Pendahuluan, kemudian kok kurang besar, ya mungkin H2 saja ya. H2. Atau di size-nya juga nggak apa-apa. Karena ini size itunya juga sudah besar. Oke. Jadi H2 saja. Pendahuluannya juga H2. Mungkin ukurannya ini ya tidak 20 lah. Oke. Nah, sekarang kalau ini kan bisa dibuat menu. Menunya kan ada itu tadi pendahuluan. Kemudian ada apa? Fluida kompresibel. Ini mau kita buat menu. Kemudian ada satu lagi fluida ini gitu. Cara sederhananya memang sebetulnya harusnya seperti ini. Ya, ada 3 menu. Untuk membuat ini,
menu, biasanya itu ya dia memang ada baletnya, ada buletnya atau ada, nah itu menggunakan list itu, ya, menggunakan apa tag list. Jadi kalau begini saja, ya ini ya belum jadi. Kalau kita buat ini ya masih, nah beda ukurannya. Oke, kita beri P supaya sama family-nya. Kita save lagi, ya pokoknya coba-coba begitu. Nah ini sudah, tapi ini kan belum terpisahkan. Nah biasanya ini dibuat, jadi yang ini saja itu dituliskan dalam perintah ini, perintah list. Jadi ada LI itu singkatan dari list. Jadi semuanya nanti dibuat begitu. Ini juga dibuat begitu. Saya hilangkan, saya biar enak ngetiknya. Itu diantara begitu. X, kemudian LI. Nah, efek dari memberi tag LI ini adalah seperti berikut ini. Jadi kalau saya simpan lagi, kemudian saya run, nah, cuma dia ukurannya jadi tidak ikut dengan paragraf itu ya. Harus kita pindahkan P-nya. Di setiap ini ada P. Jadi di dalamnya harus diberi seperti ini. Kalau tidak ya nanti dia ukurannya tidak sama. Meskipun kita juga bisa mengubah-ubah sendiri sih. P-nya di luar. Ini kalau P-nya di dalam bentuknya seperti itu. Kalau P-nya di luar bentuknya seperti apa? Bisa enggak ya? Saya sudah jarang menggunakan ini. Ya, tidak bisa ikut. Listnya ya kalau tidak bisa harus nanti kita atur sendiri. Kadang-kadang memang begitu Bapak Ibu, apa namanya? List, kemudian kalau
unnumbered list itu tidak berorder begitu. Jadi memang, tapi kalau ordered list, sebentar ini mungkin perlu di apa ya, fontnya ya udahlah biar sama fontnya dengan ini ya, berarti kita di perintah font sendiri aja. Harusnya kita bisa membuat perintah font sendiri di sini. Karena ini kan fontnya font family. Jadi dia hanya untuk paragraf saja. Tapi kalau perintah font sendiri ya biar sama. Ya agak repot memang. Coba kita buat font sendiri. Ini kan beda, ini Times New Roman itu untuk apa? Hanya judulnya saja. Nah, dia bisa sama. Kemudian sebetulnya ini parameter kayak gini ini kan bisa diketik-ketik ulang begitu. Cuma memang kita menghindari itu, menghindari perintah-perintah seperti ini. Itu dengan style. Tapi ya nanti berulang-ulang stylenya. Kok besar sekali. Ini size-nya itu ukurannya 1, 2, 3 gitu, Ding. Kalau apa itu size begini, tidak PX. 1, 2, 3 gitu. Ini 3, kemudian 4. Kalau PX lima, ya ini kalau beda ya 5. Ya 4 ini agak pas. Ini akan dibuat menu, maka harus ada link. Tapi kalau ini UL-nya ini kita ganti OL order list, maka dampaknya ada nomornya, Bu, Bapak Ibu. Nah, ini 1, 2, 3 order. Jadi kalau nanti pendahuluan, kemudian fluida, ini ada nomornya, itu diberi LI, kemudian di order, di order list gini. Ini otomatis, untuk memberi nomor otomatis. Jadi ini diapit dengan LI masing-masing, kemudian diantaranya itu pakai OL. Ini. Tapi kalau ini U berarti tidak
Unnumbered. Unnumbered itu tidak pakai nomor tapi pakai bullet aja, pakai ini. Nah, sekarang kita ingin membuat link, Bapak Ibu. Nah, biar link itu dengan tagnya itu A. Jadi misalnya ini itu saya beri diupdate lagi dengan tag A. A kecil. Ini A itu singkatan dari anchor ya. Jangkar gitu mungkin. Nah, tapi parameternya adalah ini href, reference, ya. Di mana di dalam reference ini adalah URL-nya, alamatnya atau kemana gitu akan di linkkan. Nah, kalau di dalam satu halaman, maka cukup diganti dengan simbol aja, diberi hashtag di depannya. Misalnya kalau ini harus menuju ke sini, di pendahuluan, ini nanti ada singkatan di sini apa, begitu. Jadi di pendahuluan ini. Misalnya di pendahuluan ini juga diberi A, di sini juga diberi A, ya agak repot memang. Nah, di sini namanya, nama yang dituju, name, parameternya itu, parameter ini tujuannya. Yang kebalik enggak ya saya. Jadi misalnya di sini ada nama, ini diwakili, ini pendahuluan, ini singkatannya PD apa? PDHL gitu misalnya. Biar unik pendahuluan gitu. Nah, ini itu kalau nggak salah nanti coba, saya sudah lama nggak buat kayak gini. Ini dituliskan di href-nya itu dengan ditambah hashtag. Sorry, dipindah ke sini. Ini kan ingin menuju ke sini. Maka di sini ditambah apa, pagar itu, tanda pagar. Jadi ini nanti akan menuju ke sini. Ini linknya. Jadi kalau saya save, maka nah ini ada warnanya beda dan kemudian ada garis bawahnya. Jadi setelah saya beri A begini, belum ada ininya pun sudah berubah. Nah, dia akan menuju menarik heading yang pertama yang saya beri tanda nama DHL, PDHL ini menuju ke paling atas. Nah, sekali lagi misalnya saya ingin menarik ini yang supaya yang menuju paling atas itu belum ada ya. Kalau ditambah lagi misalnya ini parameternya banyak gitu ya. Ini saya copy aja biar hanya untuk contoh. Biar kelihatan dalam satu halaman itu biasanya panjang kayak punya Pak Rohman tadi. Berhalaman-halaman gitu. Kalau saya save, ya ini kan
menuju pendahuluan yang pertama, kemudian fluida ini. Nah, supaya ada juga dia mencapai itu, maka ini juga ditambahkan seperti itu. Ini nggak usah rapat juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi yang ditambahkan adalah A kecil, kemudian ini mengapit LI tadi, it's ya, mengapit LI, jadi jangan hanya di sini, A-nya itu di belakang. Ini dipotong, ditaruh di belakang. Jadi ansor. Jadi begitu diberi tanda ini itu sebetulnya sudah berubah. Jadi kalau kita lihat, kita save, maka ini menjadi menu nanti. Mana ini? Oh, belum ada harapnya ya. Reference. Nah, ini sudah berubah, tapi kan tidak bisa karena harapnya tidak ada. Jadi yang dituju tidak ada, ya dia nggak pindah, diklik. Nah, supaya pindah di sini diarahkan kemana? Misalnya arahkan ke kedua ini kan, berarti di sini judul ini diberi A gitu juga. A, ini kan ngetik gini, kemudian ditaruh di belakangnya judul, kemudian diantaranya ini diketikkan nama, bukan href, tapi di sini nama, name. Misalnya di sini fluida compressible gitu ya. Ya terserah, pokoknya unik kompres gitu juga nggak apa-apa. Tapi nanti ada kata-kata itu lagi. FC gitu saja nggak apa-apa. Kalau memang FC SS gitu, yang supaya unik. Nah ini yang di copy, dipindahkan ke reference tadi di sini, di tengah-tengah tanda petik ini, dan ditambahkan hashtag. Maka saya bisa membuat ini nanti kalau saya klik, ya, dia ke sini. Ini yang paling atas. Sehingga kalau teksnya panjang, maka saya bisa membuat menu yang seperti itu. Jadi kalau ini pendahuluan, hanya pendahuluan yang paling atas. Kalau ini, nah berarti saya mencapai yang ini. Kalau nanti panjang lagi, di sini ini bisa dibuat lagi begitu. Ya, biar agak bagus, mungkin biasanya itu ada horizontal row itu HR. Ya, ini dikasih HR gitu. HR itu tag, single tag, horizontal row, tapi jenisnya parameternya di sini bisa diisi macam-macam, tapi yang sederhana HR saja. Ini sama dengan BR, sama dengan apa, dia single. Nah, kalau saya kasih, ini enggak kelihatan ya, di sini ada garisnya untuk memisahkan bahwa ini menunya begitu. Jadi seperti itu menu sederhana, atau mungkin daftar isi
dan seterusnya. Jadi punya Pak Rohman tadi yang panjang itu bisa dibuat seperti ini. Jadi nanti mungkin video gitu. Video tentang apa begitu juga ada di menunya. Selalu diberi tulisan seperti ini kalau misalnya membuat lagi. Misalnya LI apa video apa ya? Simulasi fluida. Misalnya begitu. Kalau ada menu, tambahan menu lagi. Ya. Tapi kalau selama belum ada A-nya, dia tidak ada itunya, linknya. Jadi ini membuat link dalam satu halaman. Kalau linknya beda halaman, ya tinggal ini sebetulnya URL. URL itu singkatan dari alamat internet itu loh, Bu. HTTP dan lain-lain itu apa U-nya itu United Uniform Resources Location atau locator URL atau HTML. Jadi file HTML lain juga bisa ditaruh di sini. Jadi kalau misalnya ada HTML yang lain menunya seperti punyanya Pak Kasmu itu, nanti berarti menjalankan itu. Tapi jangan yang itu karena nanti memerlukan jadi tidak begitu bagus karena harus ganti page dan seterusnya. Atau dia terbuka. Sebaiknya kalau mau membuat sederhana yang dalam halaman begini saja dulu. Jadi punya Pak Rohman atau punya Pak Anu yang panjang itu, nah saya sarankan, saya himbau untuk diberi menu seperti ini, menu dalam. Nah kalau nanti menunya di CSN scan ya sebetulnya bisa bagus, tapi sementara begini aja dulu. Satu lagi yang bisa kita pakai itu sebetulnya menggunakan tabel untuk supaya ini kan kalau kita gerak-gerakkan begini kan apa namanya teksnya ini berubah-berubah itu nggak enak. Maka bisa digunakan format tabel yang sederhana. Jadi tabel itu bisa dipakai untuk membuat ini. Baik, sampai di sini, sampai yang sebelum dipindah ke tabel, ini ada pertanyaan enggak ya Bu ya untuk membuat menu. Jadi punya Bapak Ibu yang memang masih sederhana itu nanti dibuat menu seperti ini dengan cara menambahkan tag A. Nah, sekali lagi misalnya, oke, ini sekarang kalau saya beri LI, kemudian
saya menambahkan order list untuk semuanya. X untuk semuanya berarti sampai bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada nomornya yang di sini. Cuma kalau listnya itu di dalam, bisa enggak supaya tebalnya ini beda? Atau kalau enggak ya enggak usah pakai apa ya, H2. Pakai yang lain yang lebih. Jadi memang bisa ditumpuk-tumpuk begitu. Ya. Ini kan ada nomornya 1. Kalau nanti saya memberi list yang di sini, maka dia otomatis. Jadi jangan seperti yang Pak Rohman tadi saya lihat masih belum otomatis nomornya. Jadi kalau saya nambahkan LI ini di antara ini, yang penting itu pasangannya itu ada akhir di belakang gini mengapit. Jadi jangan sampai di antara A gini. Jadi misalnya yang ini mau saya beri LI, maka di antara ini mungkin. Jadi ini saya tambahkan LI gitu. Nah, LI ini mengapit teksnya. Tapi tidak boleh overlap dengan tag yang lain. Jadi hanya di dalamnya gitu boleh. Ini kan agak beda, A-nya di luar. Kalau yang tadi LI, A-nya di dalam. Nah, apa efeknya? Nggak ada efeknya. Jadi asal keteraturan kita ini LI depan, ini akhir NLI, kemudian ini diapit oleh H, itu ya nggak apa-apa. Jadi jangan LI-nya ini di luar H akhir ini nggak boleh. Ini kan urut, ini sudah nomor 2. Kemudian yang nomor 3 juga begitu. Misalnya yang ini nomor 3. Ini ya diberi LI gitu aja, LI karena sudah otomatis. Nah, yang terakhirnya NLI-nya ini kita potong, kita taruh di antara ini. Ini jadi nanti fluida tak termampatkan ini ada nomornya. Nah, diurut 1, 2, 3. Kalau di atas pengen ada nomornya, ya dibuat seperti itu. Hanya saja besarnya itu jadi beda-beda. Nomornya ya kecil ya nggak apa-apa. UL. OL. Ini OL. Kalau pengen ada nomornya semua.
Ini pendahuluan 1, kemudian ini 2, dan seterusnya. Ini mengatur begitu ya. Ini primitif. Kalau pakai Word ya enak, tinggal ceklik gitu. Tapi kalau ini harus pakai tulisan. Ini primitif mengatur list. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Prof, izin tanya, Prof. Oke. Tadi kan pada saat saya share itu kan ada file-file, Prof. Lah itu saya mikirnya itu sesuai dengan apa tugas yang sudah dikerjakan kemarin. Terus setelah Ya, itu tugas yang tadi gerak bola jatuh bebas itu saya klik, baru saya periksa punya saya nggih sakit berjalan itu, Prof. Tadi kesalahannya apa ya, Prof ya? Memang kemarin itu sudah bisa, terus baru saja saya tag nggih juga ya. bisa. Terus yang ketiga ini, Prof, berarti nanti perubahannya itu nanti menambah file tersendiri sampai ketemu apa yang saya inginkan sesuai dengan pelajaran saya napa pripun nggih, Prof? Matur suwun. Ya, yang pertama nanti coba kita cek ya filenya filenya Bu Yanti tadi jalan apa enggak. Yang kedua, untuk membuat ini supaya menjadi apa ya bacaan yang mempunyai arti, itu memang bebas. Jadi bisa Bapak Ibu membuat sendiri, bisa juga menggunakan beberapa hal yang sudah dikerjakan, termasuk misalnya membuat simulasi dengan Scratch, membuat dan lain-lainnya. Yang penting informasinya itu menjadi satu kesatuan gitu, jangan asal tambal sulam ada apa proses apa kimia, ada proses biologi, ada proses ya kalau mau membahas semua antara macam-macam itu boleh, tapi yang penting menjadi suatu kesatuan informatif yang berguna bagi siswa gitu. Ya, bebas. Mungkin kalau Ibu mau membahas tentang dinamika atau kinematika, ya boleh saja. Malah nanti bisa tentang macam gerak-gerak kan macamnya banyak sekali juga. Sampai gerak parabola, gerak melingkar, gerak dan seterusnya. Kalau semuanya pengen dibuat itu ya bisa saja, monggo. Seperti punya Pak Kasmui, ya boleh saja kan kita mempelajari ini. Yang penting mempelajari ini dan membuat suatu kesatuan yang mempunyai informasi berarti begitu. Mempraktekkan ini loh Bu, apa namanya, bahwa media multimedia, video, audio, teks, image itu bisa diinformasikan, bisa dikemas dalam website dan ditujukan untuk pendidikan, untuk informasi pembelajaran. Itu aja. Nah, coba saya cek untuk punyanya Bu Yanti. Scratch. Ini Scratch apa sebetulnya saya mau mengajarkan tentang atau saya cari di sini ya. Ini tadi ya Bu, latihan 3 ini ya. Oke, Prof. Kaitannya dengan ini. Oh, nggih. Ini kok nggak jalan gitu ya?
Tadi saya cek jalan ya, Prof. Kenapa ya? Saya lihat dulu ya, apa namanya filenya ini ya. Nggih. Di dalamnya seperti apa gitu. Saya sih bisa ngecek lewat sini. Jadi file Bapak Ibu itu bisa saya lihat di sini dengan menggunakan terminal. Saya bisa masuk server gitu ya. Ini kan server latihan 3 ya. Cuma ini perintahnya perintah Unix. Jadi ya ini adalah bentuk teks Bapak Ibu Bu Yanti ini. Jadi ini P justify, kemudian gambar, dia sudah ngambil tentang source, ya cuma kecil-kecil. Ini scratch-nya ya. Tapi kok ini embed-nya di belakang ya, iframe-nya ini. Nggih. Pripun, Prof? Coba saya cek ini. Ya sebetulnya jalan, Bu. Cuma Ibu ini mengcopy embedding-nya dari sudah di-share begitu. Sampun, Prof. Sampun. Kalau menurut ini sudah jalan, tapi tadi kok tampil nggak bisa ya. Ini, Prof. Ini itu allow transform, sebetulnya nggak ada masalah. Mungkin karena jaringan internetnya aja ya. Iya. Tadi saya cek yang seperti ini di tempat saya juga jalan ya, Prof. Yang linknya. Nah ini jalan. Hmm. Jadi jaringannya aja itu, Bu. Iya, Prof. Tuh. Oh, lambat ini, kalau lambat begini mungkin barangkali ada delay di programnya mungkin. Nanti coba kita cek lagi. Terlalu banyak loopingnya atau apa. Lambat. Ya ini bergantung scratch-nya saja ini. Yes.
Ya ini kalau dijalankan di internetnya ya tidak masalah kelihatannya. Ya mungkin internet saya aja, Bu itu. Saya baru ganti dengan Firstmedia. Oh, iya, Prof. Jadi WFH ganti kemarin IndiHome itu uploadnya sulit, lama, terus ada jaringan masuk Firstmedia, saya ganti pakai jaringan Firstmedia. Untuk komunikasi gini nggak masalah, tapi untuk menjalankan ini kok tadi agak lambat ya. Ya, mudah-mudahan karena jaringan saya aja. Ini kalau saya lihat ya nggak masalah itu. Oh, sorry. Itu Bapak Ibu kalau ini bisa dilanjutkan ke tabel nggak? Kalau senyampang menunggu buka puasa sih saya oke-oke saja. Tapi apa tidak bosan itu? Tidak. Jadi tabel itu juga untuk mengubah ini tampilan tadi. Mana ya tampilan tadi ya? Jadi tampilan ini kan kalau digerak-gerakkan berubah-ubah gitu. Padahal saya pengennya ya lebarnya tetap segini aja gitu. Itu bisa dipakai dengan perintah membuat tabel. Jadi membuat tabel itu ya tidak sulit. Jadi ketutup. Ya ini aja satu. Sininya. Di tabel itu memang sudah. Jadi kalau saya buat di sini ketik tabel gitu. Itu ini artinya membuat tabel. Tabel pertama kali ada tabel row TR. Ini artinya baris. Kemudian kalau pengen membuat baris yang lain lagi ya ada TR lagi. Ini baris kedua. Jadi tabelnya ada 2 baris. Kalau ada 3 baris ya tinggal ada TR lagi gitu. Ini berarti baris ketiga. Jadi memang agak ya primitif begini. Ini untuk menjelaskan tentang tabel. Nah, di dalam baris itu ada tabel data sebetulnya, TD. Ini artinya kolom. Ya. Kolom 1 itu ya. Kemudian kalau mau membuat lagi kolom yang lain ya TD lagi. Kolom 2 itu. Tabel lagi ya TD lagi gitu. Kolom 3 dan seterusnya. Jadi harus manual begini, ini baris pertama, yang lain belum ada isinya. Jadi kalau kita save,
Ya, paling bawah. Nah, ini apa? Perintah tabel tadi. Perintah tabel itu di dalam dikasih paragraf gimana ya? Bisa enggak ya? Perintah style paragraf saya. Enggak berfungsi. Di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya, misalnya ini nomor nama, kemudian kolom ketiga ini alamat gitu ya. Namanya tabel. Itu harus nomor 1. Nomor 2. Misalnya begitu. Ini baris ketiga, baris kedua. Ini ya bentuknya memang primitif gini. Nggak begitu bagus. Kalau diberi parameter border nomor 1. Tabelnya itu diberi parameter itu ya ada bordernya. Nih. Bentuk hurufnya belum nggak sama ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditengahkan center itu ya. Tapi ini juga bisa diatur dengan apa yang tabel itu kan ini sel-sel sebetulnya. Ada sel heading. px misalnya, pixel. Saya buat sel paddingnya sekian gitu misalnya. Nah, dia lebar, ini sel padding. Ada sel spacing, spasi. So, spasinya juga 20 px. Kayak apa? Ini bisa tabel width gitu juga bisa. Lebarnya berapa? Width.
Jadi parameternya itu bisa 400. Sebetulnya kalau PX sama tidak pakai itu ya sama saja. Ini jadi kayak gitu. Coba kalau sel spasinya ini 0 ya. Ya, kalau spasinya 0 bisa kayak gini. Ini kan karena lebarnya 400, tapi kalau masing-masing ini kolom ini juga bisa diubah sendiri-sendiri. Ya, kalau tanpa lebar seberapa? Jelas saja. Itu membuat tabel memang perintahnya seperti ini. Sebetulnya bisa juga ini table row ini menjadi dirubah menjadi T-head heading-nya. T-head. T-head ini T-head TD. Atau menggunakan cara sendiri di color sendiri gitu juga bisa. Bagi color misalnya seperti ini. Jadi intinya membuat tabel caranya seperti itu. Tidak ada cara lain yang lebih mudah. Ini tabel ditengahkan, jadi dari perintah dari sini ke sini itu membuat tabel hanya 3 baris. Isinya juga manual. Nah, kalau ini semua, ini saya perintah membuat tabel itu dalam bentuk satu TD, satu TR. Nah, jadi dari body-nya ini saya buat dimulai awal body ini sebuah tabel ya. Jadi awalnya itu di bawah body, berarti di sini akhirnya. Tabel satu baris satu kolom, tapi lebarnya tertentu. Berarti di sini ada TR, ya, TR,
Satu baris, berarti di atasnya DR ini berarti baris kedua. Jadi di bawah blockwood ya. Kemudian satu kolom TD. TD. Ini TD. Ya, ini cara manual yang tidak menggunakan CSS seperti itu. Nah, ini baris satu masuk satu tabel, satu kolom, satu baris dengan lebar tertentu. Misalnya di sini saya beri lebarnya itu berapa? 900 atau 800 ya. Kan pixel itu. px. Maka kalau saya save, nah ini dia, ini kalau saya rubah-rubah, saya gini-gini kan dia nggak ikut, karena dia itu ibaratnya dia dalam satu tabel. Ya. Jadi itu siasatnya. Terus kalau pengen membuat ke tengah ya disenterkan aja. Center. Jadi semua di atas body-nya di center. Jadi sebetulnya nanti bisa diganti di CSS. Cuma CSS body. Ya nanti tapi perintahnya. Ini tabelnya saya buat center seperti saya membuat center tabel yang ini. Ini kan tadi saya senterkan juga ini. Ini tabel sekian baris sekian. Ya ini center untuk tabel yang paling bawah ini tengah. Jadi kalau saya tadi tabel semuanya ini saya senterkan, maka dia akan menengah, membuat center. Oke. Jadi begini. Itu sebetulnya bisa juga diberi perintah style ya. Ini kan kalau saya gini-gini kan nggak ikut. Saya lebar resize. Bahkan bisa color-nya juga beda. Mungkin apa? Untuk tabelnya itu warnanya sendiri juga. Bigi color-nya bukan light blue tapi biru. Biru itu hubungannya dengan ini apa ya? Kasihan atau apa? Atau dibalik. Dibalik. Jadi ini sudah jadi dua warna. Ini.
Yang satu itu background-nya, background dari body, itu magentanya. Yang satu tabelnya itu tadi diberi warna sendiri juga. Bisa juga diberi image seperti punyanya apa Pak Yendra. Itu kan ada image yang ditaruh di sini bukan warna tapi image untuk background. Ya, ini saya kira hari ini sudah cukup banyak. Dan kalau Anda membuat ya sudah minimal seperti ini aja. Tinggal isinya nanti kontennya dikemas. Tidak usah terlalu rumit seperti yang lain. Nanti mungkin menyusun image-nya itu floating-nya juga harus pas ya. Ya nanti pembelajaran kalau masih ada pertemuan berikutnya. Jadi ini nanti saya upload di WA saja supaya bisa dipelajari untuk latihan 3 ini bagaimana membuat tabel, kemudian membuat link, membuat list. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari tadi. Baik, biar tidak bosan, mungkin nanti pertemuan terakhir presentasi ya. Punyanya sendiri-sendiri itu buatnya seperti apa begitu ya. Kadang-kadang kan saya juga pengen tahu. Yang jelas kalau pakai template-nya apa yang ada itu kan nggak apa-apa, tapi kalau punya Pak Kasmui itu kelihatannya nggak pakai template tapi pakai juga rancangan sendiri ya Pak ya. Iya. Pakai divisi Pak Prof. Div Ya. itu. Nanti ditularkan ke temennya gimana? Kalau sebetulnya presentasinya itu sebetulnya tentang apa yang akan dijelaskan di konten. Tapi kan ini pembelajaran bukan hanya kontennya, tapi kan medianya. Mungkin nanti kalau ke depan kan sudah bisa memikirkan kontennya yang bagus ya, tinggal mengisi. Ya. Jadi bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain gitu, dipresentasikan. Iya, insya Allah. Baik, Pak. Ibu, siapa yang tadi membuat dengan 3W3Coms template itu? Bu Mutiara ya? Iya, Prof. Ya. Itu juga perlu triknya perlu diberitahukan ke teman-temannya. Bagus sih. Cuma bagi yang tidak mengenal CSS dan yang lain cukup seperti tadi aja. Ya. Cukup sudah diberi menu atas, diberi list, kemudian di kontennya dikemas itu pakai tabel, udah tinggal ngisi. Nanti itu diisi kontennya, image-nya di tengah. Mungkin terakhir nanti mengatur image-nya bagaimana gitu ya. Oke, CSS juga bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Yang tadi itu nanti saya share untuk dipelajari. Kalau tidak ada ya tidak ada pertanyaan. Jadi ini kan kalau yang suka memprogram, membuat coding sih kayak gitu nggak apa-apa, bisa mengikuti. Tapi kalau yang tidak terbiasa kan bingung. Ya. Susah, Bro. Ya, itu butuh ketelitian. Jadi bikin dan end-nya itu tidak boleh ketinggalan. Begitu satu ketinggalan, salah ketik, rusak semua. Begitu salah ini ya rusak semua. Jadi butuh ketelitian. Makanya
punya template dulu, nanti baru diatur menambahnya biar teratur gitu. Udah, targetnya itu saja, apa namanya, kerangkanya, template-nya, 1 halaman, kemudian diberi menu di atasnya untuk mencapai beberapa konten di dalamnya, terus supaya tidak lari-lari dibuat pakai tabel gitu. Ya maaf saya tidak mempunyai tidak membuat panduannya. Jadi mestinya kan ada panduannya ini. Dulu membuat tapi ternyata perkembangannya kalah cepat dengan yang di internet. Mending panduannya itu misalnya langsung seperti lihat konten yang di W3Coms itu bisa. Prof, untuk ini nanti berarti nambah file tetap di tadi, kemudian sesuai dengan arahan Prof Wahyu tadi, ya, tapi dengan konten yang berbeda dari sesuai dengan mapel kita, ngoten nggih Prof ya. Nggih, gitu. Nggih, Prof. Jadi punya Bu Yanti tadi dikemas gitu, diberi seperti tadi, misalnya kalau kontennya mau dikembangkan, monggo, tapi yang gitu aja template-nya. Nanti saya share, ini sudah saya share mungkin. Nggih, Prof. Itu source code-nya yang tadi sudah saya share, latihan 3 tadi. Ya, tinggal mengisi. Ya, kalau mau membuat di bawahnya nanti ada tabel-tabel tertentu ya, monggo. Ngaten ya Bapak Ibu, saya akhiri. Ini kan seperti ngabuburit saja ngomong-ngomong. Saya sih ngomong nggak apa-apa, tapi yang dengerin kan bosen ngantuk. Karena itu ya saya akhiri dulu. Sampai ketemu nanti kalau ada apa-apa kita Elenanya itu WhatsApp saja. Orangnya tidak terlalu banyak. Jadi apa-apa di share di WhatsApp gitu aja. Nggak masalah. Iya, Prof. Ya. Ya, karena GC-nya juga tidak begitu aktif, nanti malah makan memori lain susah. Jadi seperti yang internetnya jauh-jauh itu pengalaman kesulitan, lebih mudah dia mengkontak saya pakai WA daripada masuk ke GC-nya. Ya maklum sih kalau internetnya bagus semua gitu ya. Jadi rupanya IndiHome itu karena banyak sekali yang make, meskipun kita speednya tapi bermasalah. Sekarang saya ganti yang First Media juga tidak begitu bagus karena dia langsung juga orang semuanya pindah ke sana gitu. Saya kira gitu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oh, Bu Diana sehat, Burus. Pripun? Tadi yang daftar pustaka kan nggak bisa diurutkan. Terus tak kirim Prof Darmin. Sebenarnya saya juga sudah banyak kerja kemarin. Dan tak meluangkan waktu. Terus Prof Darmin ini enggak kok nggak ada perubahan. Yang daftar pustaka tadi sempat nggak bisa digabung toh kalau lain-lain formatnya. Sempat dibantu sama Bu Vina, tapi Bu Vina juga kesulitan. Ini saya juga
nyoba ternyata juga nggak bisa digabung. Itu Iya, formatnya kalau lain-lain kan susah. Nah itu mana ya, saya mau ngomong sama Prof Darmin, ini saya ada kesulitan, mohon waktunya. Gimana ya? Iya, wong itu nyetaknya nggak buru-buru kok, nggak apa-apa. Nyetaknya paling di Unaspres juga, nggak buru-buru. Tapi Prof Darmin Apa sih buru apa? terus, Pak? Ini Prof masih Darmin ngoyak-oyak terus. iya, Prof Darmin iya ngoyak. ngoyak nggak apa-apa, tapi kan Ya, saya nggak ada yang diburu gitu loh. Paling semester ini kan masih cukup panjang. Kalau memang mau dijadikan kum itu kan ya nggak terlambat gitu. Gimana, Ya, Pak? mungkin biar kita kerja maksudnya. Dengan sakit, betul? Saya setelah Kamis bisa insya Allah. Setelah Kamis? Kalau ini sampai hari Kamis aku raiso gara proposal loh, 2 aku ditagih. Baru rampung. Saya besok. Ada proposal penugasan itu loh. Penugasan fakultas. Kalau malam ini aku namanya. Tinggal Tugas search itu kok, Pak. Tinggal daftar pustakanya diurutkan gitu saja. Oh, itu saja kok, Pak. Nggak bisa macam-macam, nggak bisa saya, Pak. Yang daftar pustakanya. Iya, sama. Sudah tak coba. Ya, aku ya kudu moco sih. Ya kalau malam ini sama besok aku rawani aku. Hari Kamis aku bisa. Coba Mas Saifuddin nggih. Telat hari Kamis aku telat itu loh. Orang apa-apa Jumat telat ora apa-apa, hari 2 hari kok. Ya dirungokke nek diseneni ngono nggih. Iya wis ora apa-apa lah. Memangnya kita anak satu. Saya ngomong kan. Ngepasi tugas saya banyak, Pak. Karena dipaido benar wis teko meneng wae aku. Dadak Pak Dayat itu rawani. Nah, dadak buat itu. Loh, saya ngakon yang nyuruh Prof Darmin. Kalau nggak disuruh saya nggak buat. Pokoknya bar Kamis, insya Allah aku sanggup, Pak Dayat. Bar Kamis ya. Karena aku proposal paling lama dari Kamis. Mohon rajin. Malam Jumat tak garap rampung lah. Saya tadi gini kan, Pak. Mas Dek, ngano. Oh, ojo gangge-gangge tok. Aduh, ini enggak ada perubahan. Mohon disempatkan rajin gitu. Pusing aku. Padahal kemarin tapi kalau formatnya sekarang berbeda-beda agak susah memang. Ibu Dian, apa Bu Dian? Kemarin kan sudah saya, sekarang ganti Pak Dayat. Habis itu giliran siapa? Ayo. Tim Canom loh ya. Ini Bu Wina ini nanti giliran. Kalau saya sudah gitu, Pak. Sudah. Saya enggak bisa otek-otek malah itu sembuh itu. Bisa coba. Ya wis tak tambah yang pokoknya dino Kamis aku siap. Wis tak garape. Filenya itu kan gini, misalnya saya tahu file satu-satunya misal per satu-satu bab itu. Terus nanti di edit apa namanya? Mengurutkan itu yang jadi susah. Lama soalnya mintanya editnya kan edit semua, Pak. Jadi kan global dan kita nggak tahu tadi formatnya pakai Mendeley nggak Mendeley dan seterusnya ngoten niku. Nah, gitu kan, Bu Vina. Halo, Pak. Saya tadi mau WA Prof Darmin. Ya mengenai ini tuh kesulitan ini kan dari bermacam-macam dari teman-teman itu ada yang dilengkan. Kira-kira gimana ya? Minta nggak apa-apa Pak, sampaikan. Kalau manual semua malah kepenak. Saya tadi loh Pak, screenshot saya cannot apa tadi itu. Coba dikirim gitu. Oh iya. Berarti sudah ada usaha ngoten loh Pak. Saya tadi juga nyoba Bu Vina. Saya nyoba juga nggak bisa. Itu kemarin saya nyoba di filenya, file aslinya nggak bisa. Terus tadi aku juga mungkin belum tentu bisa. Tak coba cuma lagi aku di siap. Dokumen awal. Bu Vina, tak screenshotnya Pak Prof Darmin ya. Nggih. Jangan ganggu gitu.
Aku kon garap sih ya, tapi belum tentu iso loh. Maksudnya belum tentu saya ngerti masalah kayak gitu. Karena kan ada kesulitan juga dengan formatnya berbeda. Ada aplikasi online nggak Pak ngurutkan apa daftar pustaka? Tinggal ngurutkan tok. Enggak. Gitu. Tinggal Nah, iya itu yang susah. Kalau formatnya berbeda-beda kan susah, Bu. Kemarin itu Tenan. Kan ya, ini Prof Darmin suruh meneliti itu yang 3 bab itu. Kemudian sudah saya teliti. Kalau yang headingnya itu belum tak teliti karena memang nggak cukup waktunya. Nah, pas kemarin saya minta bantuan daftar pustaka. Kalau misalnya formatnya manual, itu mungkin dari Word dipindahkan ke Excel. Semua gabung, baru nanti Excel pakai sortingnya pakai sorting huruf. Itu bisa. Tapi kan tadi formatnya kan berbeda-beda. Ada yang pakai Mendeley. Apakah bisa di-copy, kemudian dimasukkan ke Excel, jadikan satu kolom, ya. Jadi satu kolom sekian baris, nanti disorting. Nah, itu kan kalau manual semua bisa. Itu makanya saya sanggupnya setelah Kemis. Belum tentu iso sih, maksudnya belum tentu saya bisa menyortingnya. Nanti malam kan Pak, nanti malam saya coba tak manual, semoga bisa. Kemarin tuh memang nggak cukup waktunya memang, karena ada tugas yang belum tak udik-udik belas, tugas yang itu kemarin yang harus di Helena itu. Iya. Nah, itu. Paling gampang memang sortingnya pakai Excel, Pak. Dari Word di copy ke Excel, dari Excel di sorting. Itu memang iya. Bayanganku seperti itu. Tapi kalau formatnya saja sudah beda-beda. Apakah bisa di copy? Kalau bisa di copy, berarti bisa dipindah ke Excel. Itu pun perlu penataan. Walaupun awalnya mungkin belum sesuai huruf abjad, tapi kalau sorting dari Excel lebih mudah. Berdasarkan urutan nama. Depan. Siap. Satu barisnya satu KTP satu baris satu. Gitu. Pak Gus. Ya, enggak apa-apa. Wis misalnya ya Jumat, Sabtu lah tak garape. Nggih. Nanti malam saya baca sehari 2 hari kayak opo. Pak Asmi. Ya. Nanti malam saya nyoba dulu. Ya. Mas Saifuddin tadi juga mau nyoba nanti malam, nanti coba sudah ketemu atau belum. Yang daftar pustaka saja. Iya. Sama headingnya nanti saya tak teliti headingnya antara daftar isi dengan bab-bab yang ditulis teman-teman itu sudah cocok atau belum. Nyambung apa enggak ya? Nyambung atau enggak. Tadi catatannya Prof Darmin itu ditanyakan terus kok Pak Kasmi. Saya itu enggak enaknya kemarin itu kan itu ditanyakan pas baru percaya sama Pak Jayat. Iya, Pak. Gimana? Baru sayang, Bu. Baru sayang ya Budia ya. Saya tanya harga buku aja. Tapi memang Pak Darmin gini Pak Darmin memang begitu gitu. Dia itu memang semangatnya tinggi. Kalau saya sebut semangatnya tinggi, memang seperti Pak. Itu. Tanya Bu. Aku masalahnya kan jadi soulmate-nya itu loh. Sekian tahun tidur satu kamar bareng sama Pak Darmin, saya tahu persis. Makanya jangan dikejar-kejar wajar. Ya. Oh, biasa dulu saat waktu S2 kan satu kamar dengan saya. Jadi saya tahu persis. Enggak ngomong-ngomong atau apa gitu, Pak. Enggak. Beliau itu Pak Darmin itu belajar terus. Lah aku nang mesi terus ora tau nang omah. Ya piye mbiyen ngono. Aku di Bali nang kos-kosan Pak Darmin lagi sinau. Baru aku turu, Pak Darmin masih belajar juga. Wah, semangatnya luar biasa Pak Darmin. Kalau beliau cepat profesor ya wajar karena memang semangatnya tinggi sekali. Itu. Makanya ya saya maklum kalau Pak Dayat dikejar-kejar.